para cudayat Om Narayanu Wedam Sarum Yadbuatam Yasyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasan bawah Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia Biantara Suci Om Kesama Sama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, dampak angin barat, pantai Kedonganan dipenuhi sampah kayu.
Kaisang Pangarep ingin jadikan Bali sebagai kandang gajah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Cegatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, petugas kebersihan terus berjibaku membersihkan kawasan Pantai Kedonganan dari sampah kiriman, dampak dari bertiupnya angin barat. Sampah kiriman yang didominasi ranting kayu dan kayu gelondongan menumpuk hingga setinggi 5 meter lebih. Menurut pantauan tim liputan Bali TV pada Minggu 25 Januari 2026, tampak bibir pantai Kedonganan dipenuhi oleh sampah kiriman berupa kayu gelondongan, ranting kayu maupun sampah plastik. Untuk membersihkan kawasan pantai Kedonganan ini, petugas kebersihan tampak bekerja keras dari pagi untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dengan beberapa alat berat. Menurut penuturan warga setempat, sampah kiriman berupa kayu gelondongan yang bercampur dengan sampah plastik ini datang seiring dengan hembusan angin barat. Waktunya tidak menentu, namun biasanya bisa diprediksi ketika ada angin kencang. Sampah kiriman tersebut akan menepi di pantai dan harus dipindahkan menggunakan alat berat, karena kayu-kayu tersebut jumlahnya begitu banyak dan ukurannya cukup besar. Untuk sementara waktu, sampah kayu-kayu ini ditumpuk sedemikian rupa hingga setinggi 5 meter lebih, sambil menunggu untuk diangkut ke tempat pembuangan. Warga mengapresiasi kerja keras petugas kebersihan yang telah bekerja keras mengangkut sampah yang begitu banyak dan berat. Mereka berharap tumpukan kayu-kayu ini bisa segera diangkut untuk dibuang di tempat lain agar tidak mengganggu nelayan ketika akan melaut. Untuk saya pribadi, sampah ini segera diangkut. Kita kan istilahnya tidak tahu pariwisata. Kalau sudah jangan kan boleh. Kita aja sudah lokal, sudah sampah, sudah gimana rasanya, Pak? Supaya kita ada gangguan untuk jalan kerja kan, nanti siapa tahu ada apa pecahan apa kayu itu kan, kita nggak ada alas kaki untuk ke barat timur. Mereka juga mengatakan sangat memahami problematika penutupan TPA Sung yang berdampak juga terhadap pengangkutan sampah kiriman ini. Tidak hanya di Pantai Kedonganan, angin barat ini seperti tahun-tahun sebelumnya membanjiri pantai barat Bali dengan sampah kiriman. Sepanjang Pantai Jimbaran, Kedonganan, Kelan, Pantai Jerman, Kute, Legian hingga Seminyak, jenis sampah yang membanjiri pantai masih tetap sama, yakni jenis sampah dari kayu gelondongan dan ranting kayu serta sampah plastik. Kayu-kayu ini juga menjadi rezeki bagi beberapa orang seperti Iman yang memanfaatkannya menjadi kayu bakar. Dia juga mengharapkan bisa mendapatkan kayu yang berkualitas tinggi dari sekian banyak kayu bakar yang ia pungut. Kayu bakar. Jenis apa yang Pak cari? Ya nggak pilih-pilih kayu, yang penting kayu bakar. Cari kayu bakar. Berarti untuk dapur sehari-hari Pak ya? Iya. Berapa banyak yang bisa Pak angkut Pak? Ya tiap hari yang ngambil nggak datang 1 red, 2 red. Semampunya lah. Rias Bali TV. Pemirsa, cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat aktivitas nelayan di Pantai Jimbaran terganggu. Mereka pun terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau sekedar merawat perahu dan peralatan tangkapnya sembari menunggu cuaca membaik. Inilah ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan di Pantai Jimbaran Badung yang ditemui tim Bali TV pada Minggu 25 Januari 2026. Mereka baru saja datang dari melaut dan membawa hasil tangkapan yang tidak begitu banyak. Ikan-ikan ini berukuran sedang dengan berbagai jenis. Sementara di bagian lain Pantai Jimbaran bahkan ada nelayan yang pulang dengan perahu kosong, alias tidak mendapat tangkapan sama sekali. Pada musim cuaca buruk seperti sekarang ini, mereka tidak melaut. Meskipun melaut, mereka harus hati-hati dan memperhatikan himbauan dari BMKG. Menurut sejumlah nelayan melaut
pada musim cuaca buruk lebih banyak ruginya karena modal kerja sekali melaut bisa mencapai 300.000 untuk biaya solar dan lainnya, sedangkan ikan sedikit. Untuk membuat dapur terus ngebul di tengah paceklik ikan, para nelayan Jimbaran ini ada yang menekuni pekerjaan sampingan ataupun hanya merawat perahu dan peralatan tangkap sembari menunggu cuaca membaik. Mereka mengaku pada musim cuaca buruk ini pendapatan anjlok, dan untungnya pada musim cuaca buruk ini ada satu jenis ikan yang bisa menjadi penyelamat nelayan. Ikan ini hanya muncul pada musim cuaca buruk, yakni ikan lemuru atau ikan kucing dan yang akrab disebut di Bali. Biasanya pada musim cuaca buruk, nelayan beralih menangkap ikan ini untuk dijual meskipun harganya cukup murah, namun adalah anugerah di tengah paceklik. Kadang-kadang kan kita melihat situasi juga kan, kalau memang udah keras tidak kita jalan. Berarti dalam sehari atau seminggu berapa kali biasanya, Pak? Kalau keadaan seperti ini nih, tak begitu bisa kita gitu. Soalnya kebanyakan kita nggak kerja karena cuaca keras. Berarti dari penghasilan bagaimana, Pak, kalau ini? Ya penghasilnya kadang-kadang bisa beli minyak aja. Lain kalau ini musim timuran tuh kan. Buruknya. Oh, kalau masalah pendapat itu jelas turun, Pak. Gimana kita antisipasi kerja, gimana bila agak turun, ya turun pasti turun. Pasti udah turun. Jadi Pak harus pintar nabung loh, Pak. Ya, itu dah modalnya, Pak. Kalau kita tuh nelayan nantinya ya mari kita sisihkan dulu berapa persen gitu. Kadang-kadang kita udah pindah sekolah tuh. Ya udah anak-anak biar sekolah, ada uang dapur. Untuk jaga-jaga di cuaca buruk nih, Pak ya. Cuaca buruk, apalagi ibunya ada kerja juga. Tak punya kerjaan sampingan dia. Para nelayan menambahkan cuaca buruk biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga April. Setelah itu merupakan bulan baik untuk melaut dan ikan mulai banyak. Di musim cuaca buruk ini mereka berharap mendapat perhatian dari pemerintah untuk membantu kehidupan sehari-hari nelayan. Riasa, Bali TV. Kaisang Pangarep ingin jadikan Bali sebagai kandang gajah. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras dan langganan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli ganti mati kalau matang landingin kamu tenis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mematok target ambisius kepada jajaran pengurus wilayah Provinsi Bali pada pemilu tahun 2029. Putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi secara tersirat menyatakan ingin menjadikan Bali sebagai kandang gajah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hadir di Bali untuk menghadiri dan membuka rapat koordinasi wilayah atau Korwil DPW PSI se-Bali di Badung, sekaligus melantik pengurus DPW PSI Bali serta DPD PSI se-Bali pada Sabtu 24 Januari 2026. Dalam sambutannya di depan ratusan kader, Kaisang mengutarakan harapannya kepada seluruh kader dan pengurus partai untuk berjuang bersama membesarkan partai PSI. Selain itu, Kaisang Pangarep mematok target ambisius kepada jajaran pengurus wilayah Provinsi Bali pada pemilu tahun 2029. Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini secara tersirat menyatakan ingin menjadikan Bali sebagai kandang gajah. Seperti diketahui, gajah merupakan lambang baru PSI yang menggantikan logo sebelumnya yaitu mawar merah. Kursi. Siap semua? Siap! Yakin bisa menang? Kita buktikan di 2029 ini harus menjadi tempat yang baik untuk memelihara gajah. Saya nggak ngomong kandang gajah loh, memelihara gajah. Partai ini itu bukan ketua dewan pembina, bukan ketua umum, bukan DPP. Bahkan juga bukan DPW, bukan DPD juga. Tapi teman-teman semua di sini yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara di DPC, itu adalah kalian ini adalah ujung tombak dari PSI. Jadi saya minta tolong sekali, minta tolong kita rapikan struktur kita sampai ke tingkat paling bawah. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa merasakan nikmatnya kontribusi dari PSI. Meski demikian, Kaisang menyadari bahwa kadernya memiliki tantangan untuk mewujudkan target tersebut. Apalagi Bali disadarinya selama ini merupakan basis massa PDI Perjuangan yang didukung oleh kader yang loyal. Kendati demikian, Kaisang mengajak kader dan jajaran pengurusnya agar hadir dan bekerja untuk masyarakat Bali. Apalagi saat ini PSI hanya memiliki 1 anggota DPRD Provinsi Bali, 3 di DPRD Kota Denpasar, dan 1 DPRD Kabupaten Klungkung. Sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Karena dominasi satu partai ini sangat-sangat kuat dan kader-kader dari partai tersebut pun juga punya kontribusi yang besar untuk Provinsi Bali. Tapi saya ingin minta ke seluruh kader PSI yang ada di sini, khususnya di Provinsi Bali, kita harus memberikan kontribusi yang lebih dari partai sebelah. Mungkin kita belum ada di parlemen di Senayan. Di provinsi kita baru punya 1, mana? Di Bugris, oh itu 1. Di Klungkung juga ada 1. Itu di Denpasar berapa ya? Denpasar 3. Nggak masalah. Kita di DPRD masih kecil, nggak masalah. Yang penting hati kita buat masyarakat Provinsi Bali itu harus selalu diberikan yang terbaik untuk mereka semua. Kaisang optimis partainya bisa menambah kursi di DPRD Bali pada pemilu 2029. Optimisme ini didukung dengan hadirnya kekuatan dan kepengurusan baru yang dikomandoi Wayan Suyase sebagai Ketua DPW PSI Bali. Ari Wiratmaja dan Angkat Wirawan, Bali TV. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kembali melakukan penguatan struktur organisasi di daerah
dengan melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Provinsi Bali. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang partai dalam menghadapi pemilu serentak 2029, sekaligus mempertegas komitmen PSI untuk membangun basis kekuatan politik yang solid di Bali. Dalam pelantikan tersebut, Wayan Suyasa resmi dipercaya sebagai Ketua DPW PSI Provinsi Bali. Ia menggantikan posisi Ketua DPW PSI Bali sebelumnya, Nengah Yasa Adi Susanto. Kehadiran Ketua Umum DPP PSI Kaisang Pangarep secara langsung juga disebut sebagai bentuk dukungan penuh dari pusat terhadap penguatan struktur partai di wilayah Bali. Dalam arahannya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyinggung kondisi internal partai di tingkat pusat yang telah terbentuk secara penuh. Ia menyampaikan bahwa upaya untuk mengejar posisi teratas dalam kontestasi politik nasional bukan perkara mudah, namun tetap terbuka peluang untuk dicapai dalam jangka panjang. Diharapkan PSI cepat berkembang. Sebagai partai baru, PSI belum memiliki perwakilan di Senayan, namun hal terpenting hati PSI buat masyarakat Bali. PSI juga menyatakan siap perang 2029 dan yakin menang dan siap memelihara gajah sebagai lambang partai ini. Ke seluruh penjuru Provinsi Bali dalam rangka menjemput kemenangan. Kami mohon berkenan untuk dapat diabadikan dalam foto. Mungkin kita belum ada di parlemen di Senayan. Di provinsi kita baru punya satu, mana? Ibu Kris, oh itu satu. Di Kelungkung juga ada satu. Itu di Denpasar berapa ya? Denpasar 3. Nggak masalah. Kita di DPRD masih kecil, nggak masalah. Yang penting hati kita buat masyarakat Provinsi Bali itu harus selalu diberikan yang terbaik untuk mereka semua. Siap untuk perang di 2029 nanti? Siapnya masih ini. Kayaknya kalau kayak gini kursi. Siap semua? Yakin bisa menang? Kita buktikan di 2029 ini harus menjadi tempat yang baik untuk memelihara gajah. Kaisang juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh kader PSI dalam menghadapi pemilu serentak 2029. Ia berharap para kader yang baru dilantik dapat segera mempersiapkan diri dan menjalankan peran masing-masing secara maksimal di wilayahnya. Agus Sudiatmiko dan Putu Edi, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Pantau keberadaan WNA, kepolisian intensifkan penggunaan aplikasi Cakrawasi. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi.
Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pantau keberadaan dan awasi pergerakan warga asing khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Polres Badung terus mengintensifkan penggunaan aplikasi Cakrawasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dari gangguan Kamtibmas. Menurut Kapolres Badung AKBP Yosep Edward Purba dalam memantau keberadaan dan pergerakan warga asing yang berada di wilayah Bali, Polda Bali bersama jajaran telah menggunakan aplikasi Cakrawasi. Aplikasi ini yang telah didengungkan Desember 2025 lalu digunakan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas keamanan pariwisata Bali yang terus dibanjiri wisatawan mancanegara. Petugas dapat memantau dan mengawasi keberadaan warga asing yang berada baik di bandara, hotel maupun penginapan. Untuk wilayah hukum Polres Badung, saat ini telah terdata 100.000 WNA yang masuk dalam aplikasi Cakrawasi. Aplikasi ini terus diintensifkan di kalangan pengusaha baik hotel maupun penginapan, sehingga terus terupdate data keberadaan WNA. Jadi baik di bandara ataupun tempat-tempat penginapan, guest house, safe house ya, hunian, hotel, itu kami awali dengan sosialisasi kepada para pengusaha hotel, penginapan, dan berkoordinasi komunikasi dengan petugas lapangan kami, baik Intel Polres maupun Intel Polsek, untuk selalu update memberikan data pengunjung, terutama wisatawan, WNA, untuk memberikan data-data lengkap kepada petugas kami, dan petugas kami mengupload dalam aplikasi Cakrawasi. Ini tentunya suatu kewajiban para pengusaha, sekaligus juga mendukung tugas-tugas khususnya kami dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Diharapkan dengan terus terpantau keberadaan WNA sehingga dapat meminimalkan gangguan Kamtibmas. Raiswantara dan Agung Kompiang, Bali TV. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali, Idewo Nyoman Rai Darmadi, menegaskan pentingnya penguatan peran Satpol PP Kabupaten Kota dalam menegakkan peraturan daerah atau Perda, khususnya di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Pihaknya meminta agar pemerintah Kabupaten Kota memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana. Sebab tanpa dukungan itu penegakan Perda tidak akan maksimal. Ia menekankan Satpol PP sebagai penegak Perda harus mendapat perhatian serius, khususnya di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Khusus di wilayah Nusa Penida, Rai Darmadi mengungkapkan bahwa Satpol PP Provinsi Bali telah menempatkan 2 personel secara menetap untuk membantu Satpol PP Kabupaten Kelungkung. Menurutnya, perkembangan pesat Nusa Penida sebagai destinasi wisata harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar aktivitas pariwisata tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan ke depan. Menerima studi banding dari Komisi 1 DPRD Kelungkung yang di dalamnya menyampaikan keinginan untuk melaksanakan pengawasan tata ruang, ya. Artinya kami juga sampaikan, titipkan pesan juga kepada DPRD
Komisi 1 DPD Kelungkung untuk memberikan penguatan juga dukungan penguatan kepada Satpol PP ya di seluruh Bali ya, baik di Kelungkung khususnya dan bahkan di kabupaten kota juga, karena bagaimanapun Satpol PP selaku penegak perkara di kabupaten kota harus dapat dukungan baik secara SDM, baik juga secara anggaran dan sarana prasarana. Kalau tanpa itu saya kira juga tidak maksimal nanti pada saat lakukan penegakan. Lebih lanjut, Ray Darmadi menilai keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kabupaten sebenarnya dapat diatasi melalui koordinasi dan kolaborasi. Sementara untuk jangkauan pengawasan tingkat Provinsi Bali, Ray Darmadi menegaskan pentingnya koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Kota. Ketut Winata dan Dek Putra melaporkan. Proyek penataan lahan Jalan Alasarum, Banjar Mekarsari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Jumat 23 Januari menelan korban jiwa. Senderan tebing proyek tepatnya utara Jembatan Bali Cliff longsor dan menimpa buruh yang kerja di sana. Sohibul Hasan, 24 tahun, asal Kecamatan Banyuanyar, Jawa Tengah meninggal di TKP. Sedangkan Farhan Yudistian, 14 tahun, asal Jember, Jawa Timur, meninggal di Rumah Sakit Bali, Jimbaran. Lahan tersebut milik Gusti Made Kardiana, 61 tahun, sementara korban selamat yaitu Muhammad Waki, 19 tahun, asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan Joko Sambang, 48 tahun, asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terkait kejadian ini, Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mengatakan kejadiannya pukul 10.30 WITA. Dari keterangan saksi-saksi, para buruh proyek sedang bekerja membuat pondasi cakar ayam di bagian utara proyek pembangunan jalan di area tebing. Saat sedang bekerja, terdengar suara reruntuhan senderan tebing yang berasal dari atas Sungai Kring. Mengetahui hal tersebut, para pekerja tersebut mendekati lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan. Sesampainya di lokasi, diketahui senderan penahan jalan telah roboh dan menimpa beberapa pekerja. Dalam proses evakuasi, kepolisian bersama tim gabungan dan dari Basarnas Bali dan unsur terkait menemukan dan mengevakuasi korban dengan menggunakan alat berat ya, di mana seluruh korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum Prof. Dr. Igusti Ngurah yang berada di Denpasar, yang saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kejadian tersebut serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ditambahkan, TKP merupakan proyek penataan lahan. Area lahan tersebut sebagian besar batu kapur. Longsoran tersebut merupakan senderan tebing yang posisinya berbentuk tebing. Tim Basarnas Bali berhasil menemukan korban pukul 14.40 WITA dan dievakuasi pada pukul 15.00 WITA menggunakan alat berat. Ngurah Ken dan Kadek Putra melaporkan. Denpasar kejar pengelolaan sampah dari rumah, fokus ke vertikal dan komposter. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Semangat
Syukur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat penanganan sampah dari sumbernya. Warga didorong mengolah sampah organik langsung di rumah melalui tebe vertikal, tong komposter hingga komposter bag. Ditemui belum lama ini, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Wayan Tagal Sudarto, mengatakan kebutuhan tebo vertikal di Kota Denpasar mencapai sekitar 345.000 unit. Namun pengadaannya dilakukan secara bertahap. Hingga Desember lalu baru 31.836 unit yang terrealisasi. Pengadaan dilakukan oleh DLHK, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Warga yang memiliki lahan cukup dianjurkan menggunakan tebo vertikal. Sementara bagi yang lahannya terbatas, cukup menggunakan tong komposter atau komposter bag. Tahun ini, Pemkot Denpasar menargetkan percepatan pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemkot Denpasar menekankan penanganan sampah dimulai dari hulu, terutama sampah organik, menyusul rencana penutupan TPA. Jika sampah organik berhasil diselesaikan di sumber, maka sampah yang akan keluar dari rumah tangga hanya tersisa sampah anorganik. Penanganan sampah anorganik akan difokuskan di TPST Kertelangu dan TPST Padang Sambian, serta Tahura. Selain itu, pengelolaan TPS di Tahura dan wilayah sekitar dilakukan dengan pola kewilayahan agar jarak angkut sampah tidak terlalu jauh. Padang Sambian dan Kesiman Kertelangu menjadi wilayah prioritas. Untuk kebutuhan tebo vertikal, sesuai dengan data yang ada, itu kita butuh sebetulnya sekitar 345.833 unit. Itu kebutuhannya. Namun memang kita akan adakan itu secara bertahap, baik dari DLHK, dari masing-masing camat, desa lurah juga menyiapkan itu. Yang sudah itu kita sudah laksanakan sampai bulan Desember kemarin itu baru 31.836 unit yang sudah kita, baik berupa tebo vertikal maupun tong komposter atau tabung komposter, karena kan ada dua di dalam media siapkan. Ketika dia memiliki lahan yang agak cukup, dia menggunakan tabung vertikal yang kalau memang lahannya tidak memungkinkan, cukup dia pakai tong komposter. Kedepan Pemkot Denpasar bersama pemerintah pusat dan Provinsi Bali juga menyiapkan teknologi pengolahan sampah berkapasitas lebih besar, termasuk rencana pembangkit listrik tenaga sampah PSEL Denpasar Raya yang saat ini masuk tahap proses tender dan ditargetkan beroperasi pada 2028. Pemerintah daerah nantinya bertugas menyuplai sampah, sementara teknologi modern PSEL diharapkan jadi solusi jangka panjang untuk menuntaskan persoalan sampah di Denpasar dan Badung. Indrawan dan Edi, Bali TV. HUT ke-24 Radio Genta diperingati secara sederhana dihadiri Ketua KPID Bali Agus Astape di Wantilan Gedung Pers Bali Ketut Nade Denpasar. Radio Genta diharapkan menjadi pelopor mengajakkan budaya Bali dan media pendidikan berbahasa Bali di tengah gempuran modernisasi. Yang dilakukan oleh founder atau pendiri Radio Genta Bali FM, Guru Satria Narada. HUT ke-20 Radio Genta tanggal 5 Januari 2026 dengan tema Satya Ring Ambara.
diperingati secara sederhana dan diisi penandatanganan prasasti Ajeg Bali. Dalam sambutannya, Direktur Radio Genta Nyoman Wirata menyampaikan rasa bangga. 24 tahun bersama Radio Genta mengarungi suka duka di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi juniornya yang pernah lama bersama-sama dalam satu lembaga. Kini, Bapak Agus Hastabo telah berhasil mencapai puncak karirnya, menjadi Ketua KPID Bali, serta menyempatkan selalu hadir setiap HUT Genta. Diharapkan masyarakat pendengar setia Radio Genta mampu bekerja sama, bersimbiosis saling menguntungkan dalam membangun usahanya. Beriklan sekarang tidak lagi. Nah, mohon Pak Ayu dan teman-teman yang lainnya, radio TV jangan digunakan sekedar untuk nanti wastane menyampaikan salam. Kalau memang radio dane vendor usaha, promosikan di Radio Genta. Ketua KPID Bali Agus Hastabo mengakui KPID sangat atensi keberadaan Radio Genta memiliki penggemar sangat banyak, tetap menjaga adat istiadat dan budaya Bali, serta menjadi pelopor mengajarkan budaya menggunakan bahasa Bali. Saat ini KPID mengawasi 66 radio yang ada di Bali, namun tidak semuanya sehat. Bahkan ada yang sampai menghentikan siarannya. Hanya 60% siaran radio tumbuh dengan baik akibat persaingan media digital yang sangat ketat. KPID memastikan siaran radio dan televisi tidak mengandung unsur berita bohong. Tapi kami di KPID selalu bisa memastikan bahwa radio dan televisi yang menggunakan frekuensi publik itu pasti bebas hoax, bebas berita bohong, karena pengawasannya sangat ketat. Sehingga berbeda dengan di media-media sosial itu. Jadi kalau belum muncul di radio, belum muncul di TV, belum bisa dipastikan kebenaran informasi-informasi itu. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPID Bali turut menghibur para hadirin dengan menyumbangkan lagu serta dimeriahkan sejumlah artis dan UMKM. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan. Gurih legendaris sejak 1975, babi guling Men Wenci tak pernah sepi pengunjung. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, aroma bumbu Bali yang khas langsung menyergap hidung siapapun yang melintas di selatan objek wisata Sangeh. Di sanalah berdiri warung babi guling Men Wenci,
kuliner legendaris yang sudah bertahan sejak tahun 1975 dan tetap setia memanjakan lidah lintas generasi. Pada Minggu 25 Januari 2026, warung ini bahkan sudah dipadati pengunjung sejak pintu dibuka. Warga lokal dari berbagai penjuru tampak rela antre demi sepiring babi guling dengan cita rasa otentik yang nyaris tak berubah sejak puluhan tahun lalu. Keistimewaan babi guling menwenci terletak pada racikan bumbu turun-temurun yang meresap hingga ke serat daging. Satu porsi disajikan lengkap, lawar, kulit babi yang gurih, irisan daging babi guling berbumbu khas menwenci, oret, gorengan, jeroan atau remik yang renyah ditambah kuah hangat serta sambal goreng yang pedas menggigit. Menariknya, pembeli diberi pilihan menu sesuai selera. Menu campur dibanderol Rp20.000, sementara menu pisah dihargai Rp25.000 per porsi. Harga yang ramah di kantong dengan rasa yang tetap kelas atas. Tak heran, warung yang kini tampak telah direvitalisasi ini selalu ramai. Bagi banyak pelanggan, menyantap babi guling menwenci bukan sekadar makan, tapi juga menikmati warisan rasa Bali yang terus hidup dari masa ke masa. Di tengah gempuran kuliner modern, babi guling menwenci tetap berdiri tegak, sederhana, konsisten, dan setia pada rasa. Sebuah bukti bahwa kelezatan sejati tak pernah lekang oleh waktu. Indrawan, Bali TV. Paguyuban Dramagong Lawas bersama Dramagong Waheswari secara spontan berkolaborasi ngaturangayah pada acara ngaben almarhum Prof. Wayan Sugita. Menurut Ketua Paguyuban Dramagong Lawas, Ana Agung Gede Oke Aryana, pementasan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir dari para seniman Dramagong Bali kepada sang seniman. Dramagong yang digelar di Krematorium Desa Adat Punduk Dawo ini mengangkat lakon berjudul Pauwus Ayu. Ana Agung Gede Oke Aryana menjelaskan, pementasan tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah kenangan mendalam dan pengingat bagi keluarga besar almarhum dan seluruh seniman Dramagong Bali terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan Profesor Sugita semasa hidupnya. Lebih lanjut dijelaskan makna dari Pauwus Ayu adalah gambaran seorang guru yang memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk terus melanjutkan dan menjaga ngajegang seni budaya Bali. Tidak hanya itu, dalam upaya melestarikan seni budaya Bali, seniman juga harus ingat akan guru lokal, yakni bahwa pelaksanaan seni budaya Bali mengandung makna tontonan sekaligus tuntunan. Di dalam seni Dramagong terdapat nilai etika dan moral yang luhur. Melalui pementasan ini, pihaknya ingin memberikan contoh kepada generasi mendatang tentang aturan, sikap, dan etika yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sio sering perikut taler, titiang menilai sosok Pak Wayan Sugita peniki adalah seniman legend. Beliau sampun melekat napi wastane peran Patih Agung. Orang mengingat Wayan Sugita pasti sampun eling ring Patih Agung gitu. Mau kawin sapunika tinggalah kadimangkin titiang ngatur susmane manah taler masyarakat makeh irki seniman taler ngeraukeun irki memberikan penghormatan terakhir dengan Pak Wayan Sugita. Kadi titiang taler yang Dramagong sampun memberikan penghormatan terakhir sebagai penghargaan karena beliau mengabdi lama sekali di dunia Dramagong gitu. Kemudian benjangan wenten model peran-peran Patih Agung yang lain yang bisa menggantikan peran Sugita sebagai Patih Agung. Pada kesempatan yang penuh makna tersebut, Ana Agung Gede Oke Aryana juga menyampaikan ungkapan duka cita dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar almarhum Prof. Sugita. Ia berharap almarhum diberikan jalan terbaik menuju Sunio Loke dan mendapatkan tempat yang utama sesuai dengan karma wasana beliau semasa hidup. Pementasan Dramagong ini mendapat bukti bahwa seni tradisi Bali tidak hanya hidup di panggung hiburan, tetapi juga hadir sebagai sarana penghormatan pendidikan dan spiritualitas dalam setiap fase kehidupan masyarakat Bali. Hendra dan Mastika, Bali TV.
Ketua Paguyuban Drama Gong Lawas, Anak Agung Gede Oke Aryana, mengatakan bahwa saat ini merupakan era kebangkitan seni drama Gong Bali. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya keterlibatan generasi muda dalam kesenian tradisional yang sempat dianggap mulai ditinggalkan. Agung Gede Oko Aryana mengungkapkan salah satu contoh nyata dapat dilihat di Nusa Penida, di mana banyak anak-anak dan remaja bahkan yang berusia di bawah 20 tahun sudah berani dan antusias ikut bermain drama gong. Fenomena ini menurutnya sangat luar biasa, mengingat drama gong dikenal sebagai seni pertunjukan klasik yang syarat nilai, dialog, dan teknik bermain. Walaupun dirinya secara pribadi belum pernah bertemu langsung dengan adik-adik di Nusa Penida, hanya melihat dari media sosial, WhatsApp, dan komunikasi lewat chatting, namun rasa kebersamaan dan kecintaan mereka terhadap drama gong sudah terasa sangat menyatu. Ia menambahkan generasi muda tersebut sejatinya tidak tumbuh dari lingkungan drama gong, namun memiliki kemauan dan keberanian untuk belajar serta tampil. Hal ini menurutnya patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya karena menunjukkan semangat pelestarian budaya yang tumbuh secara alami. Lebih lanjut, Anak Agung Gede Oke Aryana mengajak seluruh stakeholder, baik masyarakat, pemerintah maupun pemerhati seni, untuk bersama-sama merawat dan membina bibit-bibit seniman muda tersebut. Menurutnya, jika potensi seperti ini dipelihara dengan baik, maka akan menjadi fondasi kuat bagi keajagan seni dan budaya Bali, khususnya seni drama gong. Kalau sudah ada bibit seperti ini, tugas bersama adalah memelihara dan membesarkannya. Ini penting untuk melestarikan drama gong agar tetap hidup dan berkembang. Karena kalau kita mengandalkan PKB itu cuma setahun sekali, lama sekali waktu itu bagi seniman. Gitu. Makanya Renggala Kadimangkin itu yang minta oleh pemerintah, Mangdatalar memperhatikan seniman Bali, memberikan ruang. Kalau seniman Bali pun itu nak boleh ngayah, mana pun luar biasa. Nih ada bedanya antara seniman Bali dengan seniman luar Bali, gitu. Kalau seniman luar Bali mungkin profesional, udah harga gitu. Kalau kita seniman Bali ini kan ada dasarnya wantah ngayah, gitu. Makanya sering kita membawa seniman Bali ini ke wantah seniman doh, gitu. Artinya uning seniman doh nih ke, tago boleh sempat ngayah dan waktunya doh pisan ngantosan PKB 1 tahun lamanya, gitu. Dan juga kalau kita boleh ngayah, sesarinya terlalu doh, gitu. Nah puniki wantah konsep lagu nah dasarnya wantah ngayah, gitu. Itu utamanya, gitu. Ia juga berharap pemerintah dapat memperbanyak event atau ruang pertunjukan seni, sehingga para seniman Bali, khususnya pelaku drama gong, memiliki kesempatan untuk menampilkan karya mereka kepada masyarakat luas. Event-event seperti ini sangat penting, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi dan regenerasi seni tradisi Bali. Hendra dan Mastika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.